Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Deril Baga Saputra, NIM 2317-2006. Di sini saya akan mengsimulasikan rangkaian shift register SIPO atau serial in parallel out dan PISO parallel in serial out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Deril Baga Saputra, NIM 2317-2006. Di sini saya akan mengambil judul yaitu rangkaian shift register SIPO atau serial in parallel out. Di sini saya akan jelaskan apa itu shift register SIPO atau serial in parallel out. Pertama-tama kita akan memberitahu apa definisinya. Definisi dari shift register SIPO adalah rangkaian digital yang menerima data dalam bentuk serial atau satu per satu dan mengeluarkannya dalam bentuk paralel, semua bit sekaligus. Untuk cara kerjanya yaitu satu, data dimasukkan secara serial melalui satu jalur input. Yang kedua, sinyal clock mengontrol perpindahan bit data melalui flip-flop atau D flip-flop atau jenis lainnya. Yang ketiga, setelah semua bit diterima, keluaran data paralel tersebut di semua jalur output secara bersamaan. Contoh penggunaan: 1. Deserialisasi data mengonversi data serial yang diterima dari protokol komunikasi seperti UART menjadi bentuk paralel untuk diproses. Yang kedua, display output mengontrol segmen display atau LED array dari data serial. Yang ketiga, pengendalian perangkat memberikan sinyal paralel ke aktuator atau sensor yang membutuhkan input paralel. Kemudian yaitu shift register PISO parallel in serial out. Definisinya yaitu shift register PISO adalah rangkaian digital yang menerima data dalam bentuk paralel, semua bit sekaligus, dan mengeluarkannya dalam bentuk serial satu per satu. Untuk cara penggunaannya, data dimasukkan ke register secara paralel melalui beberapa jalur input. Sinyal clock memindahkan data dari setiap flip-flop secara beruntun ke jalur output serial. Setelah semua bit dikirim, shift register dapat diisi ulang dengan data baru. Untuk contoh penggunaannya, serialisasi data mengkonversi data paralel dari mikroprosesor menjadi serial untuk dikirim melalui protokol komunikasi seperti SPI atau UART. Kemudian transmitter data mengirimkan data dalam format serial untuk efisiensi jalur komunikasi. Interkoneksi prosesor mengurangi jumlah kabel dengan mengubah data paralel menjadi serial. Baik, di sini kita sudah memasuki aplikasi Proteusnya. Pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan yaitu 3 komponen yang kita akan gunakan pada rangkaian shift register SIPO, dimana rangkaian ini menggunakan 3 komponen yaitu di tipe flip-flop, terus logic probe, logic stage. Pertama kita akan menggunakan 4 komponen dari DTFF. Sini kita akan menyusunnya dengan rapi. Menggunakan baik. Kemudian menggunakan 2 logic stage
yaitu diasumsikan saja ini adalah input 2 dan ini output. Oke. Kemudian 4 logic probe-nya kita taruh di sini. Setiap komponen disambungkan satu logic probe-nya, satu komponen satu saja digunakan. Kemudian apabila semua komponen sudah diletakkan, kita akan menyambungkannya dari inputnya ke input di TFF-nya. Kurang rapi sini. Kemudian di sini kita akan sambungkan saja input ke inputnya, dari input 1 ke input berikutnya. Kemudian ini langsung saja ke district logic probe-nya. Oke, sambung saja. Kemudian untuk logic probe-nya kita sambungkan lagi ke sini, ke jalur inputnya. Kemudian untuk outputnya ini kita sambungkan ke clock komponen pertama. Terus ini tarik lagi ke clock kedua. Di sini kita akan langsung saja simulasikan. Kita run dulu. Kemudian di sini untuk satu komponen dari DTFF ini mempunyai satu ibaratnya tuh satu indikator lah, indikator nilai yang bernilai 0, setiap komponen memiliki nilai 0. Di sini kita akan simulasikan, kita akan merubah komponen nilai komponen ini menjadi satu. Tapi kita akan melakukan dengan step by step, dari ini satu, terus ini satu, ini satu, ini satu. Bukan secara langsung, ini dari satu, dari dioper-oper gitu nilainya. Langsung saja. Di sini kita akan hidupkan dulu untuk inputnya, kita nyalakan. Nah, masih bendera 0 semua. Nah, disinilah momen dimana nilainya akan berubah menjadi 1 dan seterusnya. Di sini kita akan hidup dan nanti hidupkan lagi. Hidup. Nah, di sini pas kita nyalakan berubah menjadi 1. Terus kalau kita hidupkan lagi, mati dan hidupkan lagi, maka komponen kedua akan bernilai 1. Itu terjadi dikarenakan sumber yang masuk dari sini akan dioper ke sini, dan terjadilah perpindahan energi dari energinya menyambung ke komponen selanjutnya. Kita coba aja, mati, hidupkan lagi. Nah, di komponen 2 di sini dia menyala, terus mati, hidupkan lagi. Nah, di komponen ketiga pun menyala, seterusnya komponen 4 menyala. Di sini
komponennya berubah semua menjadi satu apabila kita menekan mati dan hidupkan lagi, maka nilainya akan bergilir satu persatu menjadi bernilai satu semua. Nah, terus gimana caranya mereset atau mengulang dari nilai nolnya lagi? Di sini cukup simpel. Di sini kita matikan. Nah, di sini caranya tetap sama. Kita matikan, hidupkan lagi. Di sini akan semuanya terreset menjadi nilainya menjadi 0. Cukup simpel saja. Setiap kita hidup matikan di sini, nilainya akan satu persatu berubah menjadi 0. Komponen 2, komponen 3, komponen 4. Nah, di sini untuk rangkaian shift register SIPO-nya berhasil kita simulasikan di mana komponennya sesuai yang apa kita perkirakan di sini. Baik, kita akan lanjutkan ke komponen, maksudnya kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian register PISO. Baik, di sini kita sudah mendapatkan komponennya. Kita langsung saja kita akan menambah komponen untuk rangkaian PISO ini, yaitu penambahan komponen AND, NOT, dan OR. Nah, kita akan mulai merangkainya. Bentar, nah ini sudah benar, tapi kita membutuhkan sini, ini di sini, kemudian sini. Kita susun rapi-rapi supaya kita bisa memudahkan kita untuk memahami rangkaian apa yang kita buat. Baik, di sini sudah cukup. Kita lanjut ke OR-nya. Itu kita butuh 3 saja karena kita membutuhkan 3 komponen saja di sini. Baik, kita langsung putar lagi, rotasi, kita susun ulang, di sini. Cukup di sini apa? Sedikit. Oke. Baik. Kemudian kita menggunakan satu gerbang NOT, cukup satu saja kita gunakan di sini. Kalau nggak salah di sini ya. Baik, sini ya. Kemudian kita menggunakan logic stage sebanyak, kalau nggak salah ini 6 kalau nggak salah, 6 komponen. Kita menggunakan 6 komponen dikarenakan setiap logic stage ini disambungkan di satu input gerbang N ya. Baik, di sini kita taruh dulu aja. Kemudian kita tidak ketinggalan dengan komponen yang satu ini, yaitu DTFF-nya. Kita menggunakan 4 komponen. 4 komponen saja sudah cukup. Kemudian logic state-nya logic probe-nya kita gunakan 1 di sini. Baik. Kemudian 2 di sini, logic state-nya lagi di sini 2. Karena buat clock-nya dan input darinya. Baik, kita rangkai saja dari sini. Pertama kita langsung dari yang pertama, yaitu disambungkan gerbang NOT ini ke sini, ke N1, N input 1, ini juga
juga, kemudian ini juga. Baik. Kemudian kita sambungkan inputnya tanpa melewati gerbang NOT-nya, ditaruh di bagian gerbang N2 nomor 1. Baik, di sini kita terdapat kekeliruan untuk ternyata ini di sebelah sini, maksudnya di gerbang N1 nomor 2. Baik, kita ubah saja sini. Ternyata yang gerbang N ini yang pertama tuh masuk ke sini. Nah, baru pas. Kemudian untuk yang ini kita sambungkan dulu keluaran N nya ke input gerbang OR nya. Baik, kita lanjut. Untuk input dari komponen DTFF ini kita masukkan ke sini. Kemudian sabar, agak kurang lagi. Untuk outputnya kita langsung saja, output dari komponen DTFF langsung saja kita tarik ke sini. Kurang rapi di sini, bisa tarik saja. Nah, dan kemudian baru output dari gerbang NOT ini kita masukkan lagi ke komponen DTFF di sini. Jadi dia secara tidak langsung berputar dari atas ke bawah lagi, dari bawah ke atas lagi gitu. Sebenarnya menunjukkan agak sedikit terlewat, jangan terlalu jauh supaya garisnya bisa dilihat dengan jelas. Kita masukkan lagi ke input dari gerbang N. Baik, terubah juga. Sedikit sekarang oke, pas masukkan outputnya ke sini. Baik, terus outputnya kita ke input N gitu. Baik, ini nah di komponen keempat ini agak sedikit berbeda dikarenakan outputnya itu tidak ke N ataupun ke kemana, tapi dia langsung ke logic true supaya kita bisa melihat nilainya 1 atau 0. Baik, untuk yang di bawah ini kita langsung buat saja
diserikan langsung, diserikan, tarik panjang sampai ke clock komponen 4. Cukup kita sambung juga. Nah, baik, komponen kita di sini sudah jadi. Ya, langsung saja kita simulasikan. Run. Baik, untuk cara kita mendapatkan nilai 1 itu cukup mudah, seperti dengan rangkaian yang sebelumnya, yaitu rangkaian SIPO tadi. Cukup sama caranya, kita hidupkan inputnya, hidupkan semua, kemudian kita trigger di sini hidup, matikan lagi hidup. Otomatis di sini dia akan berubah sebanyak 4 kali berturut-turut karena ini melewati 4 komponen. Baik, kita coba 2, 3, 4. Ternyata benar, setelah keempat kalinya trigger, dia langsung berubah jadi 1, dari melewati dari komponen 1 ke komponen 2 ke komponen 3 komponen 4. Enggak melewati komponen ini saja, dia harus melewati gerbang N, terus turun ke OR, terus balik lagi ke komponen DTFF, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi bisa mendapatkan nilai 1 di keempat kali kita triggerkan hidup mati seperti itu. Nah, untuk mengembalikan ke nilai 0 cukup mudah, seperti rangkaian sebelumnya tadi. Kita matikan terlebih dahulu inputnya, kita ubah menjadi 0. Kalau bahasa sehari-harinya ini ibaratnya memancing sesuatu, jadi bisa keluar apa yang kita inginkan. Kita coba saja di sini apakah dia akan berubah menjadi 0. Nah, di sini berubah, ternyata cukup 1 kali aja untuk bisa membuat nilainya menjadi 1. Mungkin sekian dari simulasi kita hari ini. Terima kasih. Bila ada salah kata atau perkataan saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.